Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua yang menyimak video dari channel Hobi Mas DJ. Semoga lekas sembuh, amin ya rabbal alamin. Saya akan menjelaskan sensasi lapar. Masih banyak bingung ini, kita ini mana yang lapar, mana yang sakit, ini sulit membedakan. Karena yang dirasakan setiap hari itu masih itu saja. Apalagi di fase awal, tidak ada beda. Nah, ini saya jelaskan dari awal sampai yang sudah mulai mau sembuh. Simak videonya dengan baik supaya kita paham. Jika kita paham, insya Allah kita akan lebih cepat sembuh. Saudaraku, saya jelaskan dulu dari poin yang pertama. Supaya apa? Ketika kita menerapkan pola makan ini nggak salah. Nah, pola makan itu bagaimana Mas DJ? Simak di part 30. Sudah saya jelaskan pola makan. Jadi pertama yang dirasakan ketika kita itu lapar itu begah. Nah, jadi ketika kita sedang aktivitas, sedang mungkin melakukan apa atau sedang diam saja, kok tahu-tahu begah, perut terasa penuh. Coba Anda ingat jam berapa Anda makan. Jika waktunya sudah mulai agak lama dari jam kita makan, ya berarti harus makan lagi, gitu ya. Bagaimana Mas jika dalam kondisi yang ketika kita di luar atau kita sedang kerja, makanan masih belum ada, banyak minum dulu untuk sementara. Itu bisa bertahan setengah jam atau sampai sejam, itu bisa bertahan. Loh tapi Mas DJ setelah makan pun rasa begah loh. Nah, beda. Begahnya setelah makan itu lebih nyaman. Nah, nanti saya jelaskan di poin berikutnya. Disimak saja dulu videonya. Yang kedua, nafas tidak plong. Nah, jadi selain begah, nafas tidak plong. Nah, ini sensasi lapar ini bisa gampang muncul, lebih sering dari biasanya. Perut kita keadaan nyaman, senyaman-nyamannya perut kita walaupun kita sudah makan atau sejam atau 2 jam setelah makan, senyaman-nyamannya. Kalau memang belum sembuh ini pasti masih ada sensasi, gitu ya. Apalagi jika ada beberapa faktor lain seperti telat makan ini, terasa lapar, itu nafas tidak plong itu sering muncul, sering datang. Jadi bagi Anda ya, ketika bekerja atau beraktivitas, tahu-tahu begah, nafas enggak plong, itu diingat-ingat. Oh, ini sudah jamnya makan. Nah, semakin Anda banyak aktivitas, semakin kita banyak bergerak, semakin cepat lapar. Jadi jangan berpatokan, oh jam sekian, harus jam sekian, itu ya boleh. Tetapi kita lihat kondisi kita. Jika memang keadaan hari itu dingin kan cepat lapar ini. Terus banyak aktivitas atau bekerja yang mengeluarkan banyak tenaga, ya otomatis akan cepat lapar karena kita membutuhkan banyak energi. Kemudian untuk Anda yang sudah mulai banyak aktivitas, sudah bekerja dengan fisik sampai keringetan, ini bersyukur, ini bagus. Jangan lagi-lagi telat makan tapi, gitu ya. Kalau kita telat-telat makan, kondisi fisik kita sudah bagus, ya kita bisa kambuh lagi. Nah, jadi nafas tidak plong, nafasnya itu semakin ditarik kok semakin hilang tuh, sering tuh seperti itu. Saya dulu ketika nafas tidak plong itu sampai bahu saya tarik. Dulu baru agak plong, sebentar, nanti nggak plong lagi. Taunya lapar. Makan, habis makan, istirahat sebentar, nafasnya normal lagi, gitu. Walaupun masih terasa dada berat, kadang-kadang nafas tidak plongnya muncul, tapi ya masih karena belum sembuh. Apalagi ketika kita terasa lapar ini ya, makin sering munculnya. Kedua, sendawa panas. Tapi ini kadang-kadang tidak semua merasakan sendawa panas ketika lapar, tapi sering muncul ketika kita lapar. Tahu-tahu begah, nafas tidak plong, terus disendawakan. Sendawa pertama biasanya panas, tapi nggak semua, dan ini pun kadang-kadang. Nah, ini memang jangan membuat Anda
berarti ini kambuh ini, sendawa panas ini, habis makan apa tadi, gini. Ketika makan memang sudah yang nyaman di lambung, kita sudah makan, tetapi kok sendawa masih kadang-kadang keluar yang rasa panas, ya berarti diingat-ingat jam berapa makan. Oh ini sudah waktunya makan, taunya gitu. Jadi diteliti diri kita sendiri. Kemudian keliengan ini akan lebih sering muncul ketika kita terasa lapar. Dalam keadaan nggak lapar, keadaan nyaman, itu pun masih sering ya keliengan itu. Duduk seperti ini, tahu kok kayak ada gempa, itu sering. Apalagi berdiri dari duduk atau dari jongkok, itu sering kelieng. Ada yang sampai kunang-kunang. Saya dulu pernah sampai kunang-kunang. Kadang-kadang udah berdiri kok agak gelap, duduk lagi. Taunya apa? Lapar. Ya memang nggak sadar. Karena apa yang dirasa tuh lapar itu gimana sih sebetulnya? Penderita asam lambung ini sulit merasakan lapar itu gimana ya? Yang ada itu apa? Sakit, perutnya nggak nyaman. Jadi keliengan pun bertambah. Nggak telat makan pun masih keliengan. Apalagi kita telat makan, keliengannya bertambah dan lebih sering muncul. Gitu. Nanti setelah makan, setelah beberapa menit, keliengannya pun berkurang. Coba Anda teliti sendiri kalau nggak percaya. Terus kemudian pandangan tidak fokus. Jadi nah nih, siapa yang kira-kira merasakan pandangan sering nggak fokus? Jika Anda masih di tahap awal yang masih banyak merasakan nyeri-nyeri, nah itu sering sekali pandangan tidak fokus. Itu lebih sering daripada yang memang sudah banyak bisa beraktivitas. Itu beda. Tetapi untuk Anda yang mulai sudah sering beraktivitas, sudah bisa bekerja, pandangan nggak fokus atau goyang-goyang, ini lebih sering muncul ketika lapar. Ya kan? Coba Anda teliti. Tetapi memang itu tadi ya, ketika masih banyak merasa nyeri di perut, terasa perih, apalagi kadang agak tembus sampai tembus di punggung, itu pandangan tidak fokusnya memang lebih sering, apalagi lapar, sering sekali. Tapi kan tidak dalam 24 jam itu pandangan kita tidak fokus, tidak. Ketika kita istirahat atau mau tidur, ya fokus pandangan. Pandangan tidak fokus ini lebih sering munculnya sudah kondisinya lapar atau perut masih ada rasa nyeri. Kita berdiri, coba diperhatikan. Duduk dengan berdiri, pandangan itu beda. Lebih tidak fokus ketika berdiri. Perhatikan sendiri, agak percaya. Terus bagi Anda yang masih terasa banyak pedih-pedih di perut, perih-perih di ulu hati, itu bisa lebih perih. Misalnya kemarin terasa perih kambuh, terus sudah agak mendingan nih, 2-3 hari yang akan datangnya sudah mulai nyaman, terus Anda telat makan lagi, itu bisa muncul lagi perihnya. Gitu. Apa yang memang masih Anda merasakan banyak perih, bisa bertambah perihnya. Jadi ketika terasa perih, kok tahu-tahu nggak nyaman, dicampur begah, dicampur nafas tidak plong, makan. Nah itu. Terus kemudian gemeteran. Gemeteran ini sering kalau penderita asam lambung ini rata-rata. Orang normal pun kalau yang beraktivitas itu bekerja dengan tenaga, terus telat makan, ini yang drodok, gemeter. Bahasa Inggrisnya itu drodok. Kalau bahasa Jawanya tremor. Nah, jadi kok tahu gemeteran, tremor. Ini yang paling sering, sudah telat makan di dalam perjalanan pula. Sering sekali sampai timbul panic attack. Karena apa? Fokusnya ke gemeteran sama nafas nggak plongnya. Fokusnya ke situ. Tidak menyadari, oh ini hanya asam lambung. Wah saya minum yang banyak. Atau wah saya kasih minyak kayu putih, atau minum penurun asam lambung. Tidak berpikir ke situ. Berpikirnya fokus ke sensasinya. Makanya sampai tremor, bergetar, gemeteran. Itu yang sering terjadi. Padahal faktanya orang normal pun ketika telat makan, ya banyak yang gemeteran jika dia bekerja dengan fisik.
sampai keringetan, misalnya nyangkul seperti saya di kebun misalnya ngoret, telat makan gemeteran tuh, badan nggak enak. Itu setelah makan kenyang ya hilang, sehat lagi. Nah, ingat-ingat ya. Kemudian badan terasa seperti masuk angin atau greges atau banyak nyeri-nyeri. Jika Anda yang masih merasakan banyak nyeri-nyeri di badan, itu akan bertambah ketika telat makan. Atau jika Anda yang baru-baru pulih, baru-baru enakan, baru-baru seger badannya, besok telat makan, besoknya itu nyeri-nyerinya muncul lagi. Perhatikan sendiri, kalau percaya. Jadi ketika kita telat makan itu rata-rata ya diperhatikan, napasnya kok hangat, badan mulai tambah hangat. Tadi sudah nggak apa-apa loh, kok sekarang hangat. Nah, Anda perhatikan, apakah cuaca hari itu dingin? Nggak dingin, cuacanya enak misal, tapi kok tetap nyeri-nyeri, telat makan. Yang jelas, ketika kita menjadwalkan makan, ini kan makanya keluar bahasanya makan dijadwalkan. Bagi penderita asam lambung ini karena apa? Ya sulit membedakan mana sakit mana lapar, ini sulit. Kalau menuruti keinginan, malas makan sebetulnya. Tapi ketika kita malas makan, tambah jarang makan, kita akan tambah sakit, tambah lama sembuhnya. Ketika kita banyak makan, rasanya pun nggak nyaman, begah perut, pokoknya penuh, mau sendawa, mau pokoknya nggak karu-karuan juga kalau kita kekenyangan. Muncullah makannya sedikit tapi sering. Nah itu loh, dari situ intinya. Jadi ketika kita makan itu ya sedikit terus sering. Semakin kita sering beraktivitas, semakin kita banyak bergerak, maka rasa lapar itu akan semakin cepat datang. Rasa lapar itu datang, sensasi pun ikut membelakangi rasa lapar tadi, ikut-ikutan datang. Jadi jangan bingung, kok tadi sudah enakan sekarang kok begini lagi. Wah berarti ini saya kambuh. Bukan seperti itu. Kalau memang kita ingat-ingat tidak ada penyebab-penyebab kambuh, ya mungkin hanya telat makan gitu. Yang jelas tetap rutinkan apa-apa yang saya sarankan. Harus banyak minum, penting sekali banyak minum tuh untuk kita para penderita asam lambung ini. Jalan sore, jangan sampai ketinggalan, diusahakan semaksimal mungkin. Sesuaikan dengan kondisi Anda masing-masing. Jika bekerja ya selesai kerja, berjemur, itu akan lebih nyaman. Sensasi-sensasi yang muncul ini tadi yang saya jelaskan seperti begah napas tidak plong, sering tenggorokan mau panas, sendawanya keliengan, pandangan nggak fokus, ini akan lebih ringan daripada Anda yang kurang bergerak. Coba Anda buktikan diri. Karena sudah rutin jalan sore, walaupun kadang-kadang mungkin sesekali telat makan, itu sensasinya walaupun muncul, napas tidak plongnya muncul, itu tidak lama dan tidak begitu terasa. Hanya sekali-kali gak plong, didiamkan saja 3 menit atau 5 menit, terus tarik napas yang dalam, bisa plong lagi. Walaupun toh nanti datang lagi nggak plongnya, ya nggak apa-apa. Tetapi itu akan semakin berat jika Anda kurang bergerak. Paham ya? Jadi jangan sampai kita males menyimak video ini seperti ini saja, males ya mau gimana, tidak akan paham. Aku mudah-mudahan bermanfaat. Ya sudah like dan subscribe, mudah-mudahan lekas sembuh. Jika ada salah ucap salah kata, saya mohon maaf. Kepada yang kuasa saya mohon ampun, karena itu mutlak dari saya. Jika ada benarnya, itu dari yang kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan menjadi jalan kesembuhan untuk Anda semua. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.